Oke, selamat datang di konten pertama kita, Dunia dalam Sepekan. Sebelum ini pasti penonton nggak tahu nih siapa hostnya. Betul. Terus kita kenalin dulu dong satu-satu. Kenalin dulu dari sebelah kanan siapa? Hai, nama saya Dika. Selanjutnya siapa, Pe? Saya Dan halo, saya Andri. banyak hostnya. Banyak di sini, masih ada bertiga. Langsung ke berita pertama. Ya, betul. Baca nih ya. Berita pertama nih. Oke, ini ada berita dari Wofakta. Tidak seperti hobi gadis pada umumnya. Gadis yang hobi mancing bernama Hana Truskot belakangan jadi viral karena berhasil menangkap ikan lele yang sangat besar nih, melebihi ukuran tubuhnya sendiri. Bener. Apa masih? Tolong ya. Ini hobi dia mancing ikan atau gimana? Mancing ikan. Oh, hobi dia emang mancing. Hobinya gadis yang hobi mancing Bernama Hana Truskot belakangannya jadi viral karena berhasil menangkap ikan lele raksasa. Jangan berita bareng kan. jadi dia viralnya karena menangkap ikan lele ukuran raksasa. Iya, gadis 15 tahun. Lanjut. Oke nih, mengikuti jejak sang ayah. Oh, ternyata ayahnya yang suka nih. Oh, ayahnya berarti suka mancing. Hana berhasil menangkap lele raksasa setelah diajak memancing ayahnya pada hari Jumat 13 Agustus 2021 di White Lakes, Essex, kayaknya daerah Inggris nih. Seperti orang barat pada umumnya, Hana awalnya tidak mau pergi karena percaya Friday 13 night. Oh, berarti orang-orang Inggris pada percaya ini ya, apa tadi yang Friday 13 night. Yang naik Urban Legend. Urban Legend. Itu apaan sih? Jadi cerita di masa lampau yang memang masih dipercayai oleh orang-orang sekarang, tapi belum tentu kebenarannya. Kejadiannya apa sih? Apa? Kejadiannya apa? Jadi seperti tanggal tersebut tuh Hari yang buruk ya? Gitu. Hari kutukan. Ya itu katanya juga Friday 13 itu merupakan hari yang buruk. Nah, namun saat ini ayahnya meyakinkan bahwa semua hari itu baik, buruk dan baiknya tergantung orang yang menjalankannya. Nah, dia tidak yakin bisa mendapatkan tangkapan besar karena hari itu dipercaya sebagai hari sial tuh, bener kata Dika tadi. Tapi saya bilang, kata bapaknya, setiap orang punya keberuntungan masing-masing. Nah, bener nih, Hana akhirnya berhasil menangkap ikan lele raksasa yang lebih besar dari dirinya. Kira-kira beratnya itu mencapai 45 kg nih. Tangkapan Hana kali ini memecahkan rekor sebelumnya atau rekor dia sendiri. Oh, berarti dia menciptakan rekor baru menangkap ikan raksasa. Iya. Guinness of Record. Wah, nggak tahu juga nih. Nggak dihitung berarti ya? Nggak dihitung sia-sia berarti dia nangkapnya kan? Nah, bingung juga nih tangkapan Hana kali ini memecahkan rekor sendiri. Berarti kan sebelumnya udah ada rekornya dong? Iya. Rekor hanya buat dia sendiri aja. Semua nggak tahu juga. Dan yang bikin bingung setelah ikannya ditangkap dikemanain sama si Hana? Iya, Kemana kan nggak mungkin. Di luar negeri kan nggak ada tukang pecel lele dong. Tidak ada dong. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin disimpan di rumah dong. Ikan segede gitu disimpan di rumah nggak mungkin dong. Nggak ada tukang lele emang. Dan ternyata setelah saya Jawab. Harus dijawab dong. Dan ternyata setelah saya pikirkan bahwa mitos Friday 13 itu bener. Kenapa? Soalnya kan itu Friday 13 itu hari sial ya. Hari sial. Dia menangkap ikan lele ketika Friday 13 di hari sial. Benar. Itu adalah kesialan untuk tukang pecel lele di Indonesia. Menanggapi apa? Allah Akbar. Iya, tahu bener tahu. Kan jauh. Iya, tapi kan jadi mubazir gitu ikan lelenya. Kira-kira ikannya kemana ya? Kayaknya dipelihara sampai mati. Setelah mati kayaknya dimasukin museum, tapi museum buat dia sendiri. Oh, nah itu rekornya buat diri sendiri. Dia bikin piala sendiri kayaknya, Iya. sertifikat sendiri. Dia bikin museum sendiri lalu dikremasi, terus dikubur. Sia-sia dong. Kubur aku.
Saya taunya Hananya yang Bikin video. streamer. Oh. Itu siapa anjir? Asing nggak tahu. Gak tahu. Nggak mau ikutan? Orang kira Ananis. Langsung aja ke berita selanjutnya. Apa tuh berita selanjutnya? Ada berita nih, Apa tuh? tilang karena helm. Tidak memakai helm termasuk pelanggaran lalu lintas, khususnya untuk pengendara Jelas, sepeda bener, motor. bener dong. Iya. Iya. Namun kejadian aneh ini berlangsung di India, di mana para pengemudi mobil justru ditilang karena tidak memakai helm. Insiden aneh ini terjadi di Kanpur, negara bagian Uttar Pradesh. Seorang pengemudi Suzuki Maruti Swift dihentikan polisi lalu lintas karena alasan yang aneh. Pengemudi tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memakai helm sebagai alat pengaman. Akibatnya dia kena tilang sebesar Rp1.000 atau setara dengan 194.000 kalau di kurs ke ini ya, ke rupiah. Alasan tersebut sangat aneh karena seharusnya alat pengaman bagi pengemudi mobil adalah sabuk pengaman dan bukan helm. Iya, betul. Tapi pengemudi tersebut padahal komplit, alatnya ada STNK, SIM, tapi karena dianggap menentang polisi dan mereka pun dijatuhi hukuman. Ternyata ini bukan kasus pertama polisi lalu lintas India menindak pelanggaran dengan alasan yang tidak ada dasar hukumnya. Tapi nggak tahu nih, ada apa benar nih nggak pakai helm di India yang pengendara mobil tilang apa enggak nih? Gimana Bung? Ada pendapatnya nggak? Dari Aneh. India. Dari India. Iya. Aneh juga sih. Karena ketika kita naik mobil tuh seharusnya amit-amitnya gitu ya terjadi kecelakaan tuh ketika nabrak itu harusnya ada airbag kan, Airbag. airbag keluar. Sedangkan helm sebenarnya ditujukan buat pengemudi motor yang memang Betul. tidak ada airbagnya tentunya gitu motor itu. Jadi ya ngapain juga gitu harus pakai helm? Apakah di sana memang mobilnya tidak dilengkapi airbag? Seperti apa? Entah juga. Entah juga. Berarti kalau gitu peduli Nah, polisinya. sepertinya memiliki kepedulian yang lebih. Polisinya. Iya. Coba Andri, mengapa polisi punya kepedulian yang lebih terhadap? Tadi itu dia ditilang ya, si Ditilang. pengendara motornya ditilang. Kena denda berapa tadi? 194.000 lah kalau di rupiahin. Itu kira-kira uangnya masuk ke kantong siapa ya? Itu dia berarti. Nggak mau ketawa. Terbanding dengan 50.000 udah bisa lolos. Kejang satu, di sini Kejang 2. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, Be. Gimana? Itu dia. Nih, ada yang keren nih. Ada momen lamaran. Biasanya seorang pria akan memilih tempat dan nuansa yang romantis nih untuk melamar gadis pilihannya ya. Namun ada yang berbeda dengan pria satu ini, dia malah memilih melamar kekasihnya saat rumahnya sedang kebakaran. Bingung juga. Awalnya pria yang berasal dari North Carolina ini berencana untuk melamar sang kekasihnya pada hari jadinya yaitu hari jadinya yang ke-1 tahun. Namun kemudian hal-hal terjadi di luar rencana yang membuat sang pria memutuskan untuk melamar kekasihnya itu lebih cepat pada 4 September ketika rumahnya sedang terbakar. Saat rumahnya terbakar, sang pria dan kekasihnya sedang pergi makan. Lalu sekitar pukul 18.30 keduanya mendapat kabar bahwa rumahnya mereka terbakar. Usai mendengar kabar mengejutkan tersebut, pasangan itu langsung pulang ke rumahnya. Ketika sampai, para tetangganya itu sudah memutuskan seluruh gas, menyelamatkan anjingnya, dan menelpon pemadam kebakaran. Setelah api di rumahnya padam, pasangan itu diperbolehkan untuk kembali dan mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Tanpa pikir panjang, sang pria bernama Sean itu pun langsung memutuskan untuk melamar kekasihnya saat itu juga. Sean mengumpulkan semua orang yang ada di sana dan mengucapkan terima kasih. Dia lalu memulai menceritakan kisah keduanya saat mulai membangun rumah telah terbakar itu. Jadi bingung nih, ini sebenarnya pas padam atau pas kebakaran nih, gimana Bu? Atau kita asumsikan pas kebakaran aja deh. Kalau ada orang yang ngelamar pas kebakaran tuh. Konsepnya itu emang di luar nalar gitu, out of the box. On the box. Terus emang kemungkinannya bisa jadi ketika lamaran ini kan di hari anniversary 1 tahun. anniversary 1 tahun. Nah mungkin rumah kebakaran itu sebagai simbol juga. Kebakaran sebagai simbol.
seperti ya selayaknya kita merayakan apapun dengan kue yang dinyalakan api, Tiup lilin. tiup lilin. Nah, ini kebanyakan. Apakah mungkin Logis. niat orang tersebut juga ingin memberikan simbol tapi dengan hal yang di luar wajar? Berarti apinya nggak disemprot sama pemadam kebakaran, tapi ditiup sama pacarnya. Kan bener. Niatnya seperti itu. Mungkin ya ada seperti itu. Cuma karena ternyata kewalahan, Walahan. akhirnya ujung-ujungnya memanggil pemadam kebakaran. Logis. Apa yang logis? Saya bingung. Logisnya sebelah mana? Konsepnya logis bener-bener. Ya kalau menurut saya sih itu mah insiden aja. Kayaknya buat cepet-cepetan pengen nikah aja gimana? Ya. Tapi kenapa harus keadaan terkena musibah tapi malah ngelamar gitu? Nah, Oh, iya. mungkin menurut kita musibah. Bagi mereka berkah. Bagi mereka mungkin lain hal. Bisa jadi untuk menutupi kesedihan rumahnya terbakar. dengan cara langsung melamar aja. Nah, Bisa iya. jadi. Bisa diceritain kali ya Iya. ke saudara-saudara, ke anak cucunya nanti gitu. Oke, Jadi- kayaknya agak kurang penting juga ya. Iya. Nomor ini. Cuma beres lamaran itu kan tinggal di pinggir jalan. Gak ada rumah. Gak ada rumah, mereka gak punya rumah lagi. Ya intinya mah ini berita inilah mungkin cari-cari sensasi gitu. Kayak siapa? Wah banyak lah. Banyak ya? Iya. Gak usah sebut nama. Nggak usah. Kayak yang ini ya, kayak yang lamar dari atas helikopter yang terjun ke air. Siapa? Kenapa nyebut merek? Oke, lanjut ke berita selanjutnya, Be. Oke nih ada berita soal potong rambut. Potong rambut. Tapi nggak biasa nih kayaknya nih. Tak terima lantaran memotong rambut buah hatinya tanpa sepengetahuan orang tuanya, seorang ayah di Amerika Serikat menggugat sekolah anaknya ke pengadilan. Iya. Oke, seorang ayah bernama Jimmy Hofmeyr di kota Michigan, Amerika menggugat sekolah anaknya ke pengadilan lantaran memotong rambut buah hatinya tanpa sepengetahuannya. Bahkan, Jimmy menggugat sampai 1 juta US dollar atau sekitar 14,2 miliar rupiah ya. Gede juga ya. Dalam ceritanya, pada Maret 2021 lalu, putrinya bernama Journey pulang dari sekolah dengan kondisi rambut yang telah terpotong. Hal itu pun membuat Jimmy terkejut lantaran putrinya terlihat seakan mendapat bullying atau diskriminasi. Namun putrinya bilang, oh ini bekas potong teman-teman, mungkin bercanda kali ya. Nah, meskipun putrinya mendapat perlakuan demikian, tapi Jimmy tidak melakukan protes. Lantaran itu dilakukan teman-temannya, bukan oleh sekolah. Kemudian, 2 hari setelah itu, betapa terkejutnya Jimmy melihat, Jimmy itu berarti bokapnya ya? Bapaknya yang nuntut ya. Nah, Jimmy melihat anaknya sudah terpotong lagi tuh. Anaknya sudah terpotong. Rambut Bapaknya tuh yang terpotong. rambut anaknya sudah terpotong lagi. Kemudian Journey bilang, ini dipotong oleh pihak sekolah atau oleh gurunya lantaran untuk meratakan rambutnya tadi. Namun Jimmy tidak bersepakat akan itu dan dia malah menuntut sekolah. Kendati demikian, Jimmy mengaku keberatan dan sangat kecewa lantaran rambut anaknya itu dipotong oleh guru tanpa sepengetahuan Jimmy. Jadi gitu beritanya. Gimana, Jadi dia si Jimmy itu si bapaknya tuh marah karena dipotong oleh gurunya. ya Apanya tuh yang dipotong? Rambutnya dong. Rambutnya. rambutnya. Rambut bawah. Tanpa sepengetahuan. Iya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya ya. Si Jimmy tanpa sepengetahuan Jimmy. Oke. Berarti dia nuntut ke sekolah. Bahkan nggak nunggu sekolah lagi, dia langsung ke Pengadilan pengadilan. langsung ke pengadilan. Mungkin kayaknya bukan karena itu sih alasannya. Bukan karena nggak izinnya itu. Karena Aku curiganya bapaknya ternyata tukang potong rambut. Jadi dia kehilangan konsumen. ada ya gratis dong. Apa? Dia kehilangan satu konsumen kan. Jadi dituntut gak bisa jadi. Bingung. Kok bisa anjing? Tolong. Gimana? Kamu menurut Bung gimana menurut Bung Dika? Tapi kalau menurut saya sih mungkin karena namanya gitu. Kenapa? Nama anak anaknya. tersebut kan Journey.
Ya, oh ya. perjalanan hidup. Wah, benar filosofis sekali ya. Iya. Nah, perjalanan hidup anak tersebut seolah-olah ada yang dihilangkan gitu oleh guru tersebut. Iya. Karena bagaimanapun semuanya memiliki arti. Rambut yang dipanjangkan itu memiliki arti. Itu adalah bagian dari hidup seseorang gitu. Kayak ceritain lau. Apa? Rambut panjang ya. Rambut panjang. Ya sesuai yang saya rasakan gitu. Jadi perjalanan nih. Perjalanan. Jadi istilahnya memotong tanpa seizin seorang tersebut atau orang terdekat dari ya bisa dikatakan korban gitu. Saya rasa ya memang seharus ada hak untuk dituntut. Oke. Ini mungkin ya di Indonesia juga banyak ya. Iya. Guru yang melakukan razia Iya, gitu ya. Kan bukan cuma dipotong rambut kan dia kita waktu SD itu kalau masuk kukunya panjang di Di apa? ini di gaplok pakai penggaris. Wah. ini anaknya harus pindah ke Indonesia kayaknya biar tahu perjalanan hidupnya ya. Gimana hidup ya, anak-anak SD di Indonesia gitu kan. Aneh juga gitu. Terkadang di sekolah juga kan rambut menentukan attitude siswa. Iya. Padahal ya enggak juga kok gitu. Enggak juga ya. Iya. Bahkan ketika zaman Nabi pun rambut itu kan sebahu gitu. Aduh, berat nih. Enggak, Kayaknya apakah kita harus di next episode. apakah orang-orang yang rambutnya panjang itu mencerminkan keburukan? Iya. Ternyata tidak kan. Intinya Intinya rambut panjang atau pendek tidak menentukan karakter kita. Oke. Belum tentu gitu. mungkin berarti generalisirnya nggak melulu soal fashion dan ya gaya gitu ya. Iya. Yang menentukan kecerdasan, attitude, Iya, ya moral gitu ya. iya. Betul. Lanjut ke berita terakhir Be, gimana Be? Berita terakhir nih, ada pupuk dari Maya. Sebuah keluarga di Amerika Serikat menghebohkan publik lantaran Amerika memilih Serikat. untuk mengubah jenazah orang yang mereka cintai menjadi pupuk. Hal ini karena di sana pengomposan manusia adalah sesuatu hal yang legal. Undang-undang baru yang mulai berlaku bulan ini di Colorado mengizinkan pengomposan tubuh manusia. Setelah melalui proses pembusukan selama 6 bulan, tubuh akhirnya akan berubah menjadi tanah dan dapat digunakan untuk menanam apa saja mulai dari pohon hingga bunga. Vidal adalah salah satu pemilik The Natural Funeral. Mereka adalah yang pertama di negara bagian AS tersebut yang menawarkan pengomposan tubuh manusia sebagai alternatif pilihan pemakaman, sebagai penguburan atau dikremasi. Proses pemakaman alternatif ini sebelumnya juga sudah legal di Washington sebelum diizinkan di Colorado. Kami secara efektif, nih kata Vidal nih, kami secara efektif melakukan daur ulang sehingga kami dapat menggunakan kembali tubuh manusia yang begitu berharga. Ini benar-benar transformasi yang halus, kata Vidal. Kapal untuk mengkomposkan jenazah itu berada di dalam sebuah gudang yang tidak mencolok. Di sanalah tubuh mengalami proses pembusukan alami selama 6 bulan. Orang-orang tercinta yang ditempatkan di sana dikelilingi oleh jerami, tanaman alfa dan serpihan kayu, serta banyak makhluk mikroba. Proses alami pengkomposan dan konversi terjadi di mana tubuh itu dengan lembut dan berubah menjadi tanah. Alfa dan jerami serta serpihan kayu akan menyatu dengan tubuh menjadi tanah. Begitu Bung, kabarnya. Agak aneh sih ya. Anda dari tadi ngomongnya agak aneh terus. Ini beritanya agak gimana ya? Unik mungkin. Unik ya. Unik. Untungnya ini kejadiannya di Amerika ya. Ya. Coba kalau misalnya di Indonesia, nggak mungkin loh kalau misalnya di Indonesia mayatnya dibakar, terus jadiin pupuk, dan ternyata tumbuh keluar pocong toge. Allah bingung. Jadi pohon toge emang bisa tumbuh dari mayat? Ya siapa tahu dicampur dengan bubuk toge gitu, bubuk toge apa bibit toge gitu kan, siapa tahu kan. Tapi bukankah ini menjadi sebuah keberuntungan juga? Nah tadi kata Bung Keberuntungan. Andri, untungnya bukan di Indonesia. Iya. Tapi ada nggak untungnya kira-kira? Kalau diterapin di Indonesia, Aduh, saya rasa tidak sih. Karena dari secara agama kan
mayoritas agama Islam Iya. tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar juga sih. Gak dianjurkan gitu ya. Iya, tetapi jika pemanfaatan sumber daya bagi saya ini sangat bagus dengan kalau agamanya kita kesampingkan dahulu. Oh iya iya, karena overpopulasi ya. Nah, karena semakin tahun kan semakin banyak populasi yang tumbuh, yang besar, dan banyak juga yang tiada gitu, meninggal dan harus dikebumikan. Butuh lahan, Butuh lahan tentunya. Benar betul. Pasti. Tapi dengan adanya inovasi seperti ini kan istilahnya bisa meminimalisir gitu. Iya. Tempat ya, Iya, tempat. Benar. Keren juga keren. Dan tidak sia-sia juga gitu jenazahnya. Nggak cuma tidur. Gelap banget ini Anda. Aduh. Jadi ketika meninggal pun masih bermanfaat. Nanti pas Bung Dika ngomong ntar dinyanyiin ada soundtracknya ingat mati. Lagu Walin. Berarti ya bagus gitu maksudnya. Kalau di Indo kan kalau mati orang-orang pada mayat dibawa pakai keranda. Kalau di Amerika berarti kalau orang mati bawa pot.